Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi dengan saya di channel Nasrani Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, di topik kali ini kita akan fokus ke dalam sejarahnya. Nah, kita akan bahas 7 hal penting di dalam buku ini. Ini buku yang sangat menarik ya. Judulnya adalah Sejarah Gelap Para Paus, Kejahatan, Pembunuhan, dan Korupsi di Vatikan. Ya. Tanpa baca Vatikannya kita udah tahu ya, paus ini dipakai oleh gereja mana gitu. Paus ini artinya adalah gembala yang paling tinggi di dalam gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik adalah gereja yang dulu dirintis oleh Paulus dan Petrus ya di abad 1. Nah, begitu berkembang ya, ini menjadi gereja yang sangat-sangat besar, pengaruhnya juga secara global ya. Nah, di dalam perjalanannya ya, ternyata nggak seperti dugaan banyak orang yang mulus-mulus gitu ya, melayani ya, semuanya baik-baik. Oh, nggak, ternyata. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh ya, saya harus apresiasi dulu Gereja Roma Katolik yang membiarkan buku ini diperjualbelikan secara bebas. Jadi kita bisa beli buku ini di toko buku Gramedia yang ada di kota-kota besar. Ini saya beli sudah cukup lama. Buku ini ya setebal 253 halaman, mengupas tuntas ya kejahatan, pembunuhan, dan korupsi yang melibatkan para paus ya. Jadi ini adalah sejarah gelap ya dari gereja Roma Katolik sendiri ya. Kenapa mereka biarkan ini terjadi? Nah, itulah yang kenapa kita harus apresiasi kepada mereka ya. Kita nggak lihat kan mereka mencoba keberatan gitu ya dengan adanya buku ini ya. Mereka juga nggak melakukan tindakan su atau menuntut penulisnya Brenda Ralph Lewis ya, enggak ya. Jadi bagi mereka ya, mereka menerima ya kenyataan hal-hal yang di masa lalu ya itu tidak bisa dibanggakan ya. Itu adalah pembelajaran bagi mereka dan bagi dunia. Oke. Nah, sekarang saya masuk. Ada 7 hal menarik ya di dalam buku ini. Yang menarik yang pertama adalah ternyata ya, pemilihan paus kan tadinya, atau pemilihan gembala ya, itu kan para rasul yang sebagai gembala-gembala awal ya di dalam jemaat-jemaat, pada saat mereka mau gereja jemaatnya itu berkesinambungan punya kepemimpinan masa yang akan datang, mereka akan memilih ya salah satu dari muridnya itu untuk masuk ke dalam imamat ya, ditabiskan. Nah, imamat itu ada yang diakon, ada yang imam, terus ada yang uskup. Nah, uskup ini yang paling tinggi. Kalau jemaatnya banyak ya, ada uskup wilayah-wilayah, uskup agung ya. Nah, karena wilayah-wilayahnya banyak, akhirnya ada yang levelnya itu lebih tinggi lagi, uskup kepala yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, paus di sini adalah yang paling tinggi. Nah, jadi dulu ya, yang namanya pentabisan itu nggak ada orang luar yang mencoba sebenarnya itu mempengaruhi keputusan dari para rasul atau uskup yang mau mentabiskan gitu ya. Nah, kalau di sini ya, yang pertama ya, kita baca di sini, ternyata ya di menjelang abad 9, tata suci dan kepausan merupakan barang mainan dari keluarga-keluarga bangsawan seperti keluarga Spoleto yang mengendalikan kota-kota diantaranya Venice, Milan, Genoa, Pisa, Florence, dan Siena. Nah, keluarga-keluarga kaya ini mereka memonopoli bukan hanya masalah keuangan
perdagangan, tapi ternyata juga ya masalah keagamaan juga mereka pengaruh ya. Jadi mereka yang memutuskan paus mana yang berhak naik. Itu yang pertama. Aneh ya, tapi itulah yang terjadi di dalam sejarah mereka. Hal yang kedua yang menarik adalah, sini saya akan bahas satu paus yang namanya Benedictus 9, paus 3 periode. Nah, paus ini ya, dia itu punya julukan ya, iblis dari neraka dalam samaran rohaniawan. Kemudian dia dituduh nih sama paus yang menjabat berikutnya, Victor VIII, menuntut dalam tuduhan pemerkosaan, pembunuhan, tindakan-tindakan lain yang sangat keji. Kehidupan Benedictus, lanjut Paus Victor, begitu keji, curang, dan buruk sehingga memikirkannya saja saya gemetar. Demi hukumannya setimpal, Benedictus juga dituduh karena homoseksualitas dan bestialitas ya. Pokoknya karirnya ini penuh ya dengan hal-hal yang nggak kepikiran gitu. Oh, kok paus seperti ini gitu ya. Ya, tapi inilah sejarah yang dikuak di buku ini. Oh ya, sebelum saya lebih jauh ya, kalau mau baca buku ini, beli buku ini, itu worth it banget ya, sepadan. Kenapa? Karena isinya tuh nggak cuma cerita-cerita aja, tapi ada gambar, ada foto, terus ada tambahan ya, informasi atau kata-kata yang penting yang menurut kita orang awam itu susah kita mendefinisikannya. Nah, itu dijelaskan di sini. Jadi ini menarik. Oke, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah ya. Nah, di sini ada masa di mana ya ternyata paus yang muncul itu ya itu didorong ya oleh wanita-wanita tertentu yang si penulis buku ini menyebutnya sebagai pelacur. Jadi emang ada wanita-wanita kaya yang punya koneksi luas ya. Nah, supaya kekuasaannya makin luas ya, dia munculkan orang-orang yang menjadi kekasihnya ini menjadi paus. Di sini dijelaskan ya. Namanya Theodora, para paus Theodora jadi judulnya. Theodora sudah melakukan praktik membuat orang menjadi paus sejak ia merekayasa Yohanes 9 ke atas singgasana Santo Petrus pada tahun 914 Masehi. Salah satu kesukaannya adalah untuk membuat orang-orang yang berperilaku lembut menjadi paus, sehingga ia dapat menggerakkan orang itu sesuka hatinya, seperti Benedictus IV yang berkuasa tanpa masalah dari tahun 900 sampai 903 Masehi. Sebaliknya, Theodora pun memiliki selera sempurna terhadap orang-orang jahat dan pesta pora. Salah satunya adalah Lemdo I yang menjadi paus hanya selama 7 bulan antara tahun 913 sampai 914 Masehi. Tidak begitu banyak yang diketahui tentang Lemdo selain hal-hal yang cukup mengerikan. Menarik ya. Sesuai dengan judulnya ya. Sejarah gelap para paus. Sekarang ini yang keempat. Ada istilah ordo ya. Nah, ini saya mau jelaskan Ordo Dominikan. Ordo itu adalah satu grup yang ditunjuk oleh kepausan. Mereka punya misi tertentu dan bertanggung jawab kepada si paus ya. Jadi diambil dari rohaniawan, diambil dari jemaat yang punya skill tertentu untuk satu tugas emang menjadi misinya gitu loh. Nah, dibentuklah Ordo Dominikan. Paus Gregorius IX mendirikan inkuisisi kepausan pada tahun 1231. Meskipun tidak menyukai Ordo Dominikan yang telah ia tunjuk, ia secara pribadi tidak menyetujui penggunaan teknik penyiksaan sebagai sarana dalam investigasi. Nah, ternyata Dominikan ini ya, ini suka
menangkapin orang lalu menyiksanya atas nama Tuhan. Jadi memang cukup unik ya. Di sini ditampilkan ya gambar-gambar yang kita tuh nggak percaya kok bisa seperti ini ya penyiksaan terjadi ya gitu. Oke, ini yang keempat ya. Sekarang saya yang kelima deh saya jelaskan. Ada ordo namanya Ordo Ksatria Templar ya, merupakan ordo militer keagamaan terkaya dan paling berpengaruh yang pertama kali dibentuk untuk mengelola situasi baru di Tanah Suci yang menyertai keberhasilan pasukan-pasukan Kristen dalam perang salib pada tahun 1095 sampai 1099. Nah, Ordo Ksatria Templar ini ternyata mereka itu cukup kaya ya. Mereka punya banyak kastil ya di sini ya. Jumlah totalnya 870 kastil, sekolah dan rumah. Ya, mereka juga membangun secara besar-besaran mendirikan gereja-gereja, pabrik, jembatan, tembok-tembok kota ya. Di Tanah Suci, Ordo Templar mendirikan beberapa kastil utama di atas situs strategis di Java, Acre, dan Sidon ya. Rupanya bukan hanya yang negatif, di sini juga ditulis ada ordo yang positif, tapi akhirnya ini dibubarkan ya karena ada yang iri ya. Tetapi kekuasaan, kekayaan dan pengaruh dari Ordo Templar yang terbukti adalah hasil dari upaya mereka sendiri telah membuat Raja Philip IV Prancis merasa iri dan bersiap untuk menjatuhkan mereka. Diperlukan waktu 7 tahun bagi Raja Philip untuk menghancurkan Ordo Templar ini. Selalu ya, kalau ada orang yang baik ada orang yang iri, dan yang berbahaya adalah orang iri yang punya kekuasaan. Saya masuk ke yang keenam. Nah, ini adalah bentuk penyiksaan ya terhadap para penyihir. Jadi ada masanya ya para paus itu merasa kalau para penyihir ini harus dihukum mati, tapi sebelum dihukum mati harus disiksa dulu. Ya, tadi saya udah jelaskan kalau buku ini tuh berisi banyak gambar dan banyak foto ya. Dan di sini ada gambar bagaimana penyiksaan orang-orang yang diketahui ya, terbukti atau dituduh itu sebagai penyihir atau paranormal. Nih seperti ini. Ditelanjangin dulu perempuannya. Ya. Lalu kaki yang satu diikat ke bawah, kaki yang lain ditarik ke atas. Lalu ada lagi nih, ya, roda, ada roda, terus dia diikat ini, rodanya diputer gitu. Lalu ada juga yang digergaji. Kalau dipancung itu hal yang biasa, digantung hal yang biasa ya. Dan yang anehnya ya kalau baca ini lagi ya, itu ritual itu memang ritual penyiksaan atas nama Tuhan. Jadi yang benda-benda untuk penyiksaannya itu didoain dulu, dikhususkan ya untuk sarana penyiksaan tersebut. Ini adalah masa di mana gereja benar-benar ya seperti nggak melihat kebenaran gitu ya. Nggak ngerti lagi gitu ya. Sebenarnya mereka itu baca nggak sih ajaran kalau kita itu harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya ya. Sebenarnya Yesus ya tidak lagi mengajarkan siksaan fisik ya. Kalau kita baca ya di kitab PB manapun tidak ada siksaan fisik. Kalau memang ada orang yang memang menolak ajaran Injil ya seperti Paulus ya, itu mesti diekskomunikasi, dikeluarkan dari gereja. Kita hormati keputusannya ya untuk menolak iman ini gitu. Tapi ini adalah masa gereja di mana sepertinya melupakan ajaran kasih itu, sehingga kalau bertentangan dianggap salah. Yang terakhir ya, saya mau ceritakan ya. Di sini ada kisah ya, saya lupa di mana ya tadi. Jadi
ada kisah, itu kisah eh, umat Kristen yang disebut umat Qatar ya. Mereka itu adalah pecahan umat Kristen juga. Sebentar. Baik, saya lanjutkan kembali. Tadi terpotong di isu tentang Qatar, isu yang terakhir yang saya mau bahas. Jadi kembali lagi, kalau Qatar itu adalah sebenarnya aliran Kristen yang sebenarnya dipandang oleh gereja Roma Katolik ini ajaran-ajarannya menyimpang gitu ya. Sebenarnya gereja-gereja rasuli sendiri yang sudah ada dari abad 1 itu satu sama lain sebenarnya ada perbedaan-perbedaan kok ajarannya gitu ya. Nah, kenapa ya dengan yang satu ini berbeda, tapi seakan-akan ya Roma Katolik itu punya hak untuk memberangus mereka, untuk membunuh mereka gitu ya. Dan itu memang dikerjakan oleh umat Katolik gitu. Jadi sekarang kita dengar nggak ada aliran Kristen namanya Qatar? Nggak ada, karena memang pengarutnya semua ditangkap ya, dipermalukan ya di halayak publik, lalu dibunuh ya satu persatu. Itu adalah tindakan keji yang benar-benar ya mencoreng wajah kekristenan ya. Nah, itu adalah 7 hal ya yang sebenarnya masih banyak ya hal menarik di dalamnya, di dalam buku ini ya. Tapi saya pikir 7 itu sudah saya pikir yang paling menarik lah gitu ya. Dan Bapak Ibu ya, saya tidak ingin membawa Bapak Ibu, rekan-rekan ini untuk berpikir negatif tentang gereja Katolik. Sekali lagi ya, kita harus apresiasi, ini adalah sejarah kelam yang mereka ya izinkan untuk di-share ke publik gitu, sehingga kita bisa belajar supaya tidak menjadi seperti mereka. Satu hal yang ada 2 hal lagi deh yang saya mau share ya. Yang pertama, tidak ada gereja yang sempurna ya. Kalau kita menunjuk, wah gereja A ini begini gini ya pemimpinnya, sebenarnya ya jari-jari yang lain tuh nunjuk ke kita ya, gereja kita juga nggak ada yang sempurna kok gitu ya. Jadi ya sudah gitu, kita harus akui ya. Dan kita ya, yang namanya gereja itu kan jemaat juga, orang juga yang bisa salah, dan selagi bisa salah ya kita harus belajar dari kesalahan. Hal yang kedua adalah ya justru ya kita juga harus merespon positif terhadap gereja Roma Katolik. Kenapa ya? Sekarang ini apakah masih terjadi seperti ini ya? Sudah nggak ada lagi yang seperti ini ya. Justru hasil dari kontribusi mereka kepada dunia itu sangat besar ya. Contohnya yang pertama adalah, tahu kalender Gregorian yang kita pakai sekarang ini, sehari-hari kita kerja ya pakai kalender Gregorian kan. Semua orang seluruh dunia pakai kalender ini gitu ya. Ya kecuali yang di Arab, mereka punya kalender sendiri ya. Nah, itu adalah kalender ya produksi dari siapa? Produksi dari Roma Katolik gitu loh. Jadi kita nggak bayar ya pakai ya, itu disediakan ya dari mereka. Yang kedua adalah untuk umat Kristen sendiri ya, kita ketahuin kalau naskah PB itu kan ada banyak, ada ratusan, tapi tidak ada 2 naskah yang sama gitu loh, tidak ada gitu. Jadi sama pihak Katolik ya, ada Romo namanya Erasmus ya, beliau ini punya project ya, membuat kompilasi ya naskah Yunani PB, sehingga begitu dikompilasi bisa dicetak, bisa dibagikan kepada umum, kepada jemaat, supaya jemaat itu juga bisa baca ya, rohaniawan lain juga bisa baca. Kalau sebelum dikompilasi ya, itu kan bingung ya, mau pakai naskah ini, ternyata di naskah ini ada yang kurang gitu.
Nah, kalau pakai naskah lain baca ada yang kurang juga ya. Nah, pakai yang ini ada juga yang kurang gitu, ada yang berbeda sama naskah yang lain. Nah, oleh karena itu dibuatlah kompilasi ya, sehingga ada keseragaman pada saat belajar, pada saat baca kitab suci. Jadi LAI yang kita baca ya itu juga termasuk merujuk kepada ya hasil kompilasi dari Father Erasmus dari Roma Katolik gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Pernah sekolah di Katolik ya? Nah, saya pernah ya. Jadi gereja Roma Katolik ini memang bisa dibilang menjadi pelopor ya pendidikan dunia. Mereka itu punya banyak yayasan, berpencar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi ada sekolah-sekolah, kampus gitu yang ya institusinya itu ya bagian dari gereja. Ya, bagian dari misi mereka ya, misi yang sebenarnya terinspirasi lagi dari Yesus ya, inspirasi kasih, mengasihi dan mengajar gitu. Jadi ya peradaban manusia ini juga menjadi maju karena gereja ini ya yang terjun langsung ya bikin yayasan-yayasan pendidikan, sekolah-sekolah gitu. Jadinya itu juga berdampak positif pada kita. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya. Kalau Bapak Ibu mau baca, mau beli buku ini juga silakan, ada tersedia di toko-toko buku ya. Tapi ini saya terus terang belinya udah lama ya. Saya nggak tahu ini masih ada atau enggak gitu. Semoga masih ada gitu ya. Itu aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Ketemu dengan saya di video-video pengajaran agama, sains, dan sejarah yang lainnya. Jangan lupa di like, dan kalau Bapak Ibu bersedia, berkenan ya untuk berlangganan subscribe channel kami. Terima kasih, shalom, salam sejahtera.